Hai YouTubers, pertanian dan peternakan adalah sebuah kegiatan pemanfaatan sumber daya yang dilakukan manusia untuk menghasilkan berbagai bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pertanian dan peternakan semakin canggih, hal ini tentu memiliki banyak dampak positif bagi para petani dan juga peternak. Dengan bantuan teknologi yang ada, efektivitas penanaman, perawatan, hingga panen bisa lebih meningkat. Selain itu, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh petani semakin menurun dengan hasil produksi yang juga meningkat. Dari berbagai inovasi pertanian dan peternakan yang ada saat ini, beberapa inovasi teknologi pertanian ini sangat canggih dan mengagumkan. Dan berikut daftar inovasi canggih pertanian dan peternakan. Ternak sapi. Saat ini teknologi digital semakin berkembang dengan sangat pesat dan untuk mendukung perkembangannya jaringan konektivitas 5G pun mulai dimunculkan. Namun siapa sangka sebelum manusia dapat menikmati kesenangan dan kecepatan di jaringan tersebut, sapi dulu yang lebih dulu merasakannya. Diketahui bahwa sapi perah di Inggris lah yang pertama kali memanfaatkan konektivitas di jaringan 5G. Sapi perah Friesian ini memanfaatkan konektivitas 5 untuk mendukung 4 pemerahan susu di masa depan. Dalam penggunaannya, sapi-sapi ini dikalungi dengan perangkat yang telah terhubung dengan jaringan 5G. Perangkat ini digunakan untuk mengatur sistem pemerahan susu sapi tersebut, di mana cara kerja alat ini cukup mudah, yaitu saat sapi siap diperah, ia akan membuka gerbang mesin yang otomatis akan dibuka. Perangkat ini yang kemudian akan dipindahkan sapi dengan tempat pemerahan dan ditempelkan pada puting sapi untuk memerah susu. Manajer proyek Pusat Inovasi Presisi Teknik Pertanian mengatakan, jika perangkat yang dikalungi oleh leher sapi tersebut tidak berbahaya, dan pihaknya akan terus bergerak jika mereka menemukan tanda-tanda sapi yang menandakan stres akibat perangkat tersebut. Selain dipasangi kalung khusus, sapi-sapi ini juga telah dilengkapi sebuah alat yang berguna untuk perbaikan kondisi kesehatannya. Selain itu ada juga teknologi Smart Ternak, di mana bergerak di bidang pengelolaan sapi. Alat dari Smart Ternak ini kemudian dapat memberikan informasi lengkap mengenai posisi, berat badan, suhu tubuh, serta pengukuran lainnya yang memungkinkan peternak melacak dan mendapatkan informasi lengkap mengenai keadaan sapi yang dimilikinya. Selain itu, peralatan ini juga dapat memberikan informasi sapi yang sedang mengalami sakit, jatuh, atau bahkan mati. Tentu hal ini dapat sangat memudahkan peternak dalam memonitor sapi yang dimilikinya, sehingga tidak perlu membuang banyak waktu untuk memeriksa dan memonitor keadaan sapi satu persatu. Ocean Farm One. Ocean Farm adalah bangunan budidaya ikan atau aquaculture yang dipasang di laut lepas dan dimanfaatkan untuk mengembangbiakan ikan. Dengan metode ini, ikan dapat tumbuh alami di habitatnya dan ikan dapat dipanen sepanjang tahun. Ocean Farm sendiri dapat merangkap ekowisata bahari terapung dan mungkin merupakan budidaya ikan baru di dunia dan pertama di Indonesia. Inovasi ini telah diuji cobakan di beberapa perairan Indonesia seperti di Sendang Biru, Jawa Timur dengan komoditi ikan tuna untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Selain di Indonesia, budidaya ikan dengan metode seperti ini juga berhasil dikembangkan di Norwegia. Salah satu perusahaan yang berhasil membuat budidaya ini adalah Salmar, yakni Ocean Farm One yang merupakan kandang selebar 110 meter dan mampu menampung sekitar 1,5 juta ikan di dalamnya. Co-founder Observe Technologies dari perusahaan tersebut mengatakan, jika teknologi hasil pengembangan perusahaan ini mampu mengawasi pemberian pakan ternak salmon dalam kandang. Berdasarkan aquaculture Norwegia dan teknologi lepas pantai kelas dunia, Ocean Farm One bercita-cita mengatasi masalah utama yang terkait dengan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri aquaculture. Tahun 2030 mendatang, dunia perlu menghasilkan 70% lebih banyak makanan dan manusia perlu melakukannya dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan dengan jejak lingkungan yang minimal. Sementara itu, lautan akan menutupi lebih dari 2/3 permukaan dunia dan hanya 2% dari energi makanan manusia yang berasal dari laut. Memproduksi protein hewani dari aquaculture membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan lebih ramah terhadap iklim dibandingkan dengan peternakan. Karena perikanan tradisional hampir sepenuhnya dieksploitasi, maka peningkatan produksi aquaculture perlu memainkan peran utama dalam upaya memberi makan untuk generasi mendatang.
Ocean Farm One sendiri adalah fasilitas percontohan skala penuh untuk pengujian, pembelajaran, penelitian, dan pengembangan. Ini akan dilengkapi untuk kegiatan yang berfokus pada kondisi biologis dan kesejahteraan ikan. Perusahaan di balik Ocean Farm One adalah Ocean Farming milik Amerika Serikat, yaitu anak perusahaan grup Shalmar. Ocean Farming sendiri didirikan khusus untuk mengembangkan kemampuan budidaya ikan lepas pantai. Stadion Basin Project. Stadion Basin adalah sebuah fasilitas yang berlokasi di perairan terlindung, memanfaatkan kondisi alam yang sangat baik di Norwegia. Konsep tersebut merupakan inovasi besar yang ditujukan untuk memecahkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri aquaculture yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan. Selain itu, teknologi ini juga akan mengurangi atau menghilangkan tantangan yang melibatkan ruang, kutu salmon, pelarian ikan, penyakit, dan alga. Tidak hanya itu, teknologi ini juga dapat membantu mengidentifikasi solusi yang lebih baik untuk menangani sisa pakan dan produk limbah. Desain dari teknologi ini menyerupai stadion atletik jika dilihat dari atas dan berbentuk setengah lingkaran. Cekungan ini dirancang untuk budidaya salmon hingga kepadatan biomasa 50 hingga 75 kg per meter kubik. Fasilitas ini mencakup sistem sirkulasi air, penambahan oksigen, pemberian makan, kontrol lampu, pembuangan lumpur, dan sistem kontrol dan pemantauan. Air dapat diambil dari berbagai kedalaman dan dipindahkan melalui cekungan dengan kecepatan yang bervariasi. Karena ketinggian air dalam dan juga di luar cekungan sama, maka konsumsi energi yang tidak perlu akan dihilangkan. Teknologi ini memiliki bagian pusat berisi udara yang menyediakan daya apung, penyimpanan dan ruang untuk peralatan, dan selain itu teknologi ini juga memiliki rangka yang dimana berisi udara eksternal untuk daya apung dan stabilitas, yang juga menyediakan jalan setapak untuk para pekerja. Cekungan berbentuk pipa seperempat dengan diameter 15 di sekitar bagian tengah memberikan profil penampang yang konstan. Bagian tengah dibagi menjadi beberapa bagian yang memastikan fasilitas akan tetap bertahan meskipun ada yang rusak. Rencana dari teknologi ini adalah untuk memproduksi cekungan di Norwegia. Teknologi di balik konsep tersebut akan memastikan bahwa semua penciptaan nilai dan pekerjaan akan tetap berada di Norwegia. Dan ikan salmon akan tetap berada di laut Norwegia daripada dipindahkan ke fasilitas berbasis darat di luar negeri. Menara Terapung. Beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan arsitek asal Jepang, Sou Fujimoto, merancang sebuah bangunan unik dan futuristik di distrik Yanhai, Shenzhen, China. Diketahui bahwa perusahaan tersebut sedang membuat menara setinggi 268 meter yang akan menjadi landmark tertinggi di negara tersebut. Sebuah laporan mengatakan jika menara yang dibangun ini bernama Admiral Tower yang akan dikembangkan di pinggir Teluk Yanhai, Shenzhen. Karena dibangun di pinggir Teluk Yanhai, menara ini akan terlihat seperti mengapung di udara. Uniknya, di atas menara tersebut terdapat baja yang membentuk 99 pulau kecil. Untuk dapat menjangkau menara Eldorado ini, setiap orang dapat menggunakan lift yang berada di lantai dasar. Selain itu, di lantai dasar ini juga terdapat sejumlah fasilitas fungsional, diantaranya VIP drop-off, loading area, storage area, VIP lunch area, admin office area, dan toilet. Kemudian ada juga tempat berbelanja, toko souvenir, lobi masuk, bahkan terdapat pertunjukan tarian air. Setelah berada di atas menara, pengunjung akan dimanjakan dengan beragam fasilitas mewah lainnya. Selain itu terdapat pula pemandangan dan panorama teluk dan kota Yanhai dari ketinggian. Tidak hanya itu, menara Eldorado ini juga memiliki sebuah restoran yang berada di tengah-tengah lingkarannya dan air terjun buatan yang sangat indah. Pertanian laut and Ark. Selama ini konsep pertanian yang dikenal banyak orang di dunia adalah upaya pengelolaan tanaman yang dilakukan di daratan. Namun salah satu perusahaan startup Jepang bernama Ark mengubah pemikiran pertanian terapung di atas laut. Diketahui bahwa perusahaan ini menggabungkan teknologi toleran garam dengan konsep arsitektur yang disesuaikan dengan laut untuk mengatasi masalah kenaikan permukaan laut yang semakin memburuk karena perubahan iklim. Dalam mengerjakan proyek yang diberi nama Green Ocean ini, perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan riset dan pengembangan teknologi pertanian lain, yakni Cultivera. Sebuah laporan mengatakan jika proyek ini menggunakan teknologi pertanian yang dapat mengolah air laut sebagai sumber nutrisi yang bisa langsung diberikan pada tanaman.
Selain itu, lahan pertanian sendiri akan dibuat terapung di atas sebuah konstruksi baru yang bernama arsitektur atau bahtera yang digabungkan dengan teknologi dan ditambah dengan budaya yang ada saat ini. Tidak hanya itu, struktur bangunan pertanian tersebut juga akan tampak sebagai rumah kaca terapung yang tahan garam dan terbuat dari kayu tipis, serta ditambahkan dengan sambungan-sambungan kayu. Setelah dibangun di atas air, bangunan pertanian ini akan menciptakan dua area hijau baru. Area pertama adalah ruang produksi makanan dengan menggunakan teknologi pertanian asin dan mengambang di atas permukaan. Sementara itu, lapisan kedua adalah lapisan ganggang yang terletak di bawah bangunan dan akan memperbaiki lingkungan bawah laut. Sedangkan pada bagian atap berbentuk seperti segitiga yang dibentuk secara terbalik, yang berfungsi untuk menampung air hujan secara efisien. Sementara itu, perusahaan yang menjadi mitra dari N-Ark akan menerapkan teknologi pertanian yang mereka miliki, yakni moist culture. Teknologi budidaya tanaman ini sangat bergantung pada kelembaban dan penanaman sayuran yang bisa dilakukan dengan menambah kandungan gula dan vitamin. Diketahui bahwa moist culture sendiri hanya membutuhkan 1/10 dari jumlah air yang digunakan dalam pertanian irigasi konvensional.